Bu Diana, penentuannya itu bagaimana nanti Bu Diana? Untuk siapa perusahaan-perusahaan ataupun posisi dalam perusahaan yang akan menerima vaksin ini terlebih dahulu? Kalau tadi dari apa yang dikatakan Bu Nadia, tampaknya kalau dilihat secara klaster, ini kan berarti dari seluruh perusahaan tersebut, begitu, dari satu perusahaan, posisi apapun itu, dibandingkan dengan posisi tertentu lintas perusahaan. Nah, menentukan perusahaan mana yang akan mendapatkan duluan itu bagaimana nanti, Bu Diana? Untuk sementara ini kan kita melakukan pendaftaran. Hmm. Nah, dari pendaftaran ini kita tidak menggolongkan mana yang mendaftar lebih dahulu dan mana yang tidak. Tentunya kita mendaftar dengan kemampuan masing-masing. Karena ada juga perusahaan-perusahaan yang tidak mendaftar karena merasa bahwa tidak mampu. Nah, jadi untuk yang mampu ini mereka mendaftar, kemudian untuk regulasi kita masih menunggu regulasinya dari pemerintah, dan untuk kita sendiri tentunya nanti bukan melihat dari siapa yang mendaftar lebih awal, tetapi kita pasti karena swasta biasa bekerja ya tentunya, nanti pasti yang ada di dalam sistem kami akan berusaha untuk serentak mungkin. Nah, ini tentunya mekanisme yang pasti akan diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi yang dikatakan mungkin ini yang menjadi prioritas dan ini yang terdahulu. Karena kita biasa mengatur demikian kan kalau sebagai pengusaha. Jadi belum ditentukan lah ya bagaimana mekanisme penentuannya ya untuk saat ini? Iya, karena itu masih dalam tahapan regulasi kita ya Mas. Oke, untuk harga yang dipatok sendiri untuk setiap karyawan dari perusahaan itu samakah lintas industri dan perusahaan apapun? Dan berapa itu Bu Diana? Ya, melihat dari masukan semua perusahaan mengharapkan bahwa nilainya adalah maksimal di Rp1.000.000. Yang kita lihat dari mereka melakukan pendaftaran. Nah, ini justru yang masih digodok untuk apakah nilai sedemikian masuk di dalam yang sudah nanti akan ditetapkan juga oleh tentunya regulasi dari pemerintah. Dan pengelolaan dananya nanti kemana Bu Diana? Untuk pengelolaan kita sebenarnya kalau Kadin Indonesia selama ini sudah membuat sistem di mana iuran anggota pun sudah tersentralisasi. Tetapi kan ini nanti mungkin akan menjadi rancu. Ini pun kita harus bedakan antara iuran anggota dengan yang memang untuk biaya vaksin. Nah, ini tentunya yang sistem yang harus kita buat dan kita sudah lakukan rapat-rapat bagaimana ke depan melakukan hal ini. Bagaimana menangani? Ya, Bu Diana, bagaimana rencana Kadin menangani kalau memang ada misalkan protes dari perusahaan yang merasa mungkin terlalu lama akan menerima vaksin? Apakah ada sosialisasi terlebih dahulu mengenai hal tersebut? Karena mengingat kita ingin seperti tadi kata Ibu Diana, semerata mungkin, secepat mungkin, tapi tentu saja pemenuhan dari vaksinasi atau dosis vaksinnya ini sendiri kan menjadi kendala juga nih. Belum tentu kita bisa mendapatkan langsung 60 juta dosis vaksin, tapi harus dapat 1 juta dulu dan nanti harus dipilih dulu siapa perusahaan yang menerima. Perusahaan lain mungkin ada yang memprotes, harusnya saya menerima duluan, saya mendaftar duluan dan lain-lain. Bagaimana akan menangani ini nanti? Ya, alhamdulillah saat ini kita pendaftaran juga sudah by system, sehingga kalau ternyata jumlahnya banyak dan tidak bisa terhandle dengan waktu yang kita harapkan, tentunya mungkin salah satunya adalah bagaimana pendaftaran awal, satu. Kedua juga kita melihat perusahaan-perusahaan yang lebih harusnya menjadi terdepan. Misalnya beresiko tinggi seperti, gitu? Ya, seperti beresiko tinggi atau juga padat karya. Karena kita ketahui juga ya untuk teman-teman yang mempunyai karyawan jumlah besar, itu kan banyak karyawannya dalam posisi tidak tinggal di dalam rumah-rumah yang memang sudah representatif gitu. Nah, ini juga sudah menjadi diskusi dari kami. Itu salah satunya.